Selamat siang, Bapak Ibu. Kita akan melakukan ya sedikit tutorial ya terkait dengan perilaku pergerakan sintetik agen dalam mengeksplorasi ruang seperti itu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa membuka aplikasi namanya DepMap versi 05 atau versi 08. Bisa digunakan kurang lebih seperti ini ya tampilan bukanya Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba untuk melakukan analisis sekarang, analisis pergerakan agen basis visual. Mari kita klik new untuk membuka laman kerja baru, lalu kita import file SketchUp atau DXF ya Bapak Ibu dari CatMapper. Mari kita cari file tersebut. Ya, ini ruang perilaku, kemudian ini workshop. Nah, kita akan memanggil file dengan format DXF seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah dari CatMapper akan muncul 4 tipe data, ada kontur, merepresentasikan ketinggian muka tanah ya, garis kontur, kemudian ada outline, part, dan juga water. Kita akan menggunakan yang outline Bapak Ibu. Nah, kurang lebih wujudnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan bekerja pada level convex space. Jadi kita memerlukan untuk membuat ruang 2 dimensi. Kita harus men-set grid. Nah, ini kita coba untuk memberikan unit ruang gridnya. Mungkin untuk tes ini kita kasih 2 meter saja untuk mempercepat proses Bapak Ibu. Oke, nah ini kemudian kita akan mendefinisi ruang dengan standar build seperti ini. Klik. Oke, nah ruang yang warna abu-abu ini sudah kita definisi menjadi convex space. Oke, untuk kemudahan visualisasi kita matikan gridnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu sebentar. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini kita ke toolbox, kemudian ke visibility, lalu buat make visibility graph. Kemudian kita defaultkan value-value atau isian ini. Oke saja. Oke, sambil menunggu. Oke, nah di sini akan ada tingkat kedalaman luar ruang berdasarkan visibilitas. Jadi ketika kita berada pada ruang-ruang yang berwarna merah cerah ini menggunakan chloroplet warna ya, dari merah cerah ke warna biru menandakan degree of visibilitas seperti itu. Jadi menurut teori, jadi kalau kita bisa mengamati ruangan dengan visibilitas yang semakin tinggi, itu memungkinkan ruang tersebut akan diokupasi atau untuk pergerakan seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan ruang-ruang yang di dalam seperti ini yang sulit untuk bisa terlihat itu pada umumnya tidak begitu ramai, atau itu malah menjadi ruang-ruang yang bisa jadi kriminal atau menjadi ruang-ruang yang untuk emosional atau ruang-ruang yang solemn seperti itu. Solemn itu apa sih? Ruang-ruang sepi tapi memiliki makna, atau mungkin ruang liminal seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita bisa letakkan agennya Bapak Ibu. Kita klik ke 3D view. Kemudian kita zoom ke sini. Nah, ini ke agen.
tulisannya add agent seperti itu. Udah kita bisa berikan, misalkan ini adalah pintu masuknya seperti itu, kita bisa berikan agen sebanyak yang kita mau Bapak Ibu, tergantung pada keperluannya. Misalkan kalau ini entrance, kita bisa klik di entrance, atau kalau ini exit atau juga entrance, kita juga bisa berikan. Nanti agen akan membentuk suatu pola-pola tertentu, tergantung tujuan observasi Bapak Ibu ya. Biasanya kalau lingkungan permukiman ya tentu dari entrance, atau juga bisa dari nanti alternatif yang kedua adalah random point seperti itu. Ya, kalau itu kita tinggal tunggu saja ya Bapak Ibu, dan kita juga bisa memposisikan menggunakan ini 3D pen seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sebetulnya tingkat atau level agen yang dioperasikan di DepMap itu masih yang sederhana ya Bapak Ibu. Jadi parameterisasinya itu masih yang paling basic, hanya menggunakan kemampuan visibilitas seperti itu, belum menggunakan operasi-operasi parameter seperti misalkan yang sifatnya intrinsik, misalkan gender, kemudian umur misalkan, lalu juga fisik merepresentasikan kecepatan berjalan, kecepatan atau kemampuan agen berinteraksi dengan agen yang lainnya. Nah, untuk mengoperasikan itu biasanya kita menggunakan tools yang lebih advance, seperti misalkan ada NetLogo atau Pathfinder seperti itu. Oke, nah kalau seperti ini kita sudah bisa menyimpan file datanya. Ini kita pause, stop. Kita juga bisa melihat agen trail seperti itu nantinya. Nah, ini trailnya. Lalu di sini kita bisa simpan ya, tentu Bapak Ibu. Kita simpan file, save as. Ke sini ya Mas Mbak, mampir aku. Nah, ini kalau udah ke save, ini sebenarnya kita bisa tadi ya narasikan bahwa kalau kita punya pintu masuk di sini, kemudian nanti kita akan bisa melihat potensi-potensi ruang yang akan dilalui dan juga diokupansi seperti itu. Kalau nanti misalkan merencanakan untuk misalkan komunal space atau RTH atau untuk utilitas, itu bisa diletakkan pada area-area yang potensi diokupansi, seperti itu. Dan juga kita juga bisa mengoperasikan versi finalnya Bapak Ibu tanpa melalui agen. Ini kita close terlebih dahulu, kita run lagi ya, kita save dan kita close. Nah, kita run agen tools, kemudian run agen analisis di sini. Nah, kemudian untuk analisis length time stepnya 5000, ini kita biarkan saja.
saja, record gate counts-nya juga non karena kita tidak membuat apa namanya synthetis gate count seperti itu. Ini kita release from any locations, tergantung Bapak Ibu untuk memberikan apakah source base misalnya di pintu masuk atau dari mana saja juga bisa. Ini kita biarkan saja view-nya. Step before turn decision 3 ini untuk merepresentasikan pergerakan lokal Bapak Ibu. Jadi setelah tiga pergerakan, kemudian dia akan membuat satu turn yang merepresentasikan pergerakan lokal. Steps before turn, jadi setelah 3 step dia nanti akan melakukan turn. Nah, ini record trail, jadi kita perlu record nantinya untuk memberikan hasil yang final ya, berikut juga dengan tracingnya. Kita misalkan kasih 70 agen atau ya sesuai dengan jumlah penduduk di dalam satu lingkungan hunian yang mungkin belum dijadikan renewal atau saat jadi melakukan proses renewal, misalkan kita yang mungkin 80 lah. Movement rule-nya itu berdasarkan line of sight bisa, atau kalau punya objek-objek yang memberikan limitasi pandangan juga bisa. Mungkin line of sight length ini juga bisa. Kemudian kita kita tunggu saja. Nah, ini adalah hasil pola pergerakan setelah dilakukan simulasi tapi secara langsung ya Bapak Ibu. Tapi ini hasilnya akan mirip dengan apa yang dilakukan oleh synthetic agen. Untuk case ini adalah dari random point seperti itu. Nah, ini untuk agen trailnya. Nah, nanti setiap ada perubahan ruang atau intervensi ke ruangan, itu kita juga bisa melakukan evaluasi. Kita run lagi, kita run agen analisis untuk memberikan perubahan desain spasial yang paling optimal seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kurang lebih tadi tutorial singkatnya ya untuk keruangan yang paling sederhana ini di kasus bangunan. Coba nanti kita akan praktekkan untuk case-case di permukiman tempat Bapak Ibu bekerja secara berkelompok. Oke.